Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Chelsea Putri Bahar. Selamat malam, Chelsea. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Sebenarnya kalau hal mistis atau hal gaib, saya kurang mengerti. Tapi belakangan ini saya merasa ada yang beda pada diri saya. Bedanya seperti apa tuh? Seperti setiap saya mau nyanyi atau ada event penting, mau rekaman, suara saya pasti hilang. Pernah coba tanya ke dokter? Ke medis pernah. Jawabannya? Pernah. Jawabannya sakit biasa katanya. Tapi anehnya, ini terjadi bukan sekali dua kali. Jadi terjadinya pas mau nyanyi doang. Selalu setiap mau nyanyi tiba-tiba suara hilang? Oke, pernah nanya ke seseorang yang punya kemampuan bisa melihat gitu? Pernah. Jawabannya apa? Ada orang yang syirik. Ada orang yang sirik. Maksudnya ngejahatin kamu gitu? Dengan cara seperti apa? Kata orang pintar itu, foto saya dikubur. Dan ini sudah diobatin? Maksudnya sekarang masih seperti itu nggak? Kalau mau nyanyi masih suka Masih hilang? sering kali. Sering kali. Tapi kamu nggak mau tahu siapa orangnya? Sebenarnya pengen tahu, Tapi nggak dikasih tahu. jadi sekarang hanya berdoa? Iya, berdoa. Katanya berdoa. Kata orang pintar itu berdoa. Baik, Chelsea, mudah-mudahan kamu baik-baik aja, cepat sehat dan cepat normal, cepat pulih. Terima Apapun kasih. yang jahat-jahat mudah-mudahan bisa cepat selesai. Terima kasih. Dan kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Baik. Berikut ini adalah seorang perempuan yang menggunakan pengasihan untuk mengelabui pelanggan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nadia. Silakan, Jess. Selamat malam, Mbak Nadia. Malam, Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? aku bekerja sebagai wanita karaoke. Di karaoke? Ya, plus sebagai ABG. ABG? Iya. Oke. Baik. Apa yang mau Mbak Nadia ceritakan pada kami? Aku hanya ingin bercerita. Boleh lebih keras, Mbak? Mohon maaf. Aku seperti itu hanya ingin berjuang buat hidup. Oke. Karena aku menghidupi anak 3 aku sendiri. Dan jadi apapun yang aku lakukan itu aku puas. Oke. Lalu kemudian? Ya, kadang pun tiap malam aku melayani juga. Di tempat karaoke itu. Oke. Lalu tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mbak Nadia? Ya, aku hanya ingin memperbaiki segalanya. Karena merasa ini sesuatu yang harus diperbaiki? Iya, aku melihat anak-anakku sudah tumbuh dewasa dan aku harus menjaga nama baik mereka. Dan kadang hal itu pun nggak ingin aku lakukan juga. Oke. Yang maaf ya kalau saya terasa lancang, tapi bukannya kalau mau berhenti ya udah tinggal berhenti aja terus cari pekerjaan lain. Pekerjaan lain aku rasa sulit Jadi kenapa ya nggak mau berhenti selama ini? karena aku masih enjoy dengan pekerjaan itu. Dan sekarang mau berhenti, apa yang bikin susah? Ya, mungkin karena sulit untuk mencari pekerjaan atau aku udah nyaman banget sih sebenarnya dengan Lalu dengan datang ke sini mau cari pekerjaan baru dan mau berhenti, nanti sulit dapat pekerjaan baru. Dan bagaimana anak-anak nanti? Ya, mungkin suatu saat pun nanti ada jalannya. Baik, kalau begitu kami akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Ceritakan semuanya, segamblang-gamblangnya, apa yang pernah Anda lakukan, bagaimana cara Anda melakukan pekerjaan Anda. Kami akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin
sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nadia, terlahir tanggal 13 Agustus 1983, saya melihat sesuatu yang tidak biasa dalam diri Nadia. Ada satu kekuatan yang menghidupkan sosok gaib yang tertanam dalam dirinya. Dia bisa memperdaya siapa saja yang berhadapan dengannya. Saya melihat perempuan berambut putih, bermata merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Nadia, tanggal 13 bulan 8 1983. Nadia bekerja di sebuah karaoke, ABG juga, dan saat ini sudah punya anak 3. Sebenarnya ingin punya pekerjaan yang lain, merasa ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi tujuannya adalah datang ke menembus mata batin untuk bisa lepas dari semuanya. Saya nggak tahu ada kaitannya dengan mistis atau enggak dari semua yang dia lakuin, Roy. 5 detik pertama itu adalah tanda-tanda yang gini. 5 detik pertama kita bertemu orang itu first impression. Ya. Jadi ketika saya 5 detik pertama ngelihat Mbak Nadia, saya langsung terpikir seorang prostitusi. Mohon maaf sekali, tidak menyudutkan pekerjaan. Namun saya ngelihat cewek, rambut merah, rambutnya putih, matanya merah, rambutnya putih, matanya merah banget. Itu yang aku rasain di Nadia waktu in the first 5 menit. Itu 5 detik, sorry. Rambut putih, matanya merah. Iya, betul sekali. Dan the headpiece-nya juga mengingatkan aku pada zaman yang Belanda-Belandaan gitu. Itu yang aku baca sih. Dan ini tentunya udah pasti 100%. Ini berkaitan dengan jimat. Ada jimatnya. Ya kan? Oh, tadi Iya, aku pakai. dari tadi Mbak Nadia nggak pernah cerita soal jimat loh. Oh iya. Aku pakai memang sebagai pelaris. Dan jimat itu dipakai sebagai pelaris. Iya. Banyak langganan. Iya, yang, benar. apa bahasanya lebih enak? Pesen lagi. Iya, benar. Pelanggannya repeat ya, order balik apa ya? lagi. Oke, penglaris ya. Dapatnya dari mana Mbak Nadia? Aku pesan di daerah. Oke. Berarti lewat dikirim aja Iya, gitu? lewat dikirim. Bukan Mbak Nadia yang datang? Enggak, Bukan kamu lewat datang ke sana? dikirim karena dia berupa minyak Ah, yang setiap kali aku pakai, setiap aku ingin bekerja. berfungsi nggak? Berfungsi? Oke. Jadi banyak pelanggan? Ya, Ron. Oke, tapi berfungsinya fungsi banget sih ya. Karena saya ngeliat aja pertama kali langsung, wow, ini beda banget gitu. Jadi ngerasa, ya Nadia ya seorang praktisi supernatural dan juga bikin mabok pelanggan, Benar. ya kan? Benar. Karena, iya. Karena kalau nggak seperti itu saya nggak akan pernah dapat uang. Kalau nggak dapat uang, Iya, karena nggak seperti itu saya nggak dapat uang. Iya. Jadi harus saya buat seperti itu. ya sekali lagi perlu ditegaskan juga buat pemirsa di rumah, kita tidak menyudutkan satu profesi apapun karena suatu profesi adalah pilihan hidup. Di sini tidak enggak, ngerti ya. Jadi saya juga yang mau saya gali sebenarnya sisi mistisnya, terlepas dari itunya pekerjaannya. Nah saya ngerasa kamu bermain jimat ini sebagai pemain lama nih, udah dari dulu, ya kan? Ya, karena saya pernah gagal. Mungkin kamu kalau ngerasain kayak saya, Ya. yang nggak pernah makan gitu sehari, Iya, mungkin kamu akan jadi seperti apa? iya sedih. Jadi itulah yang harus saya lakukan. Pernah kamu melakukan? Pernah kamu nggak makan? Pernah kamu
Kak Roy, lihat anak lapar nangis minta makan tapi tidak ada apa-apa. Iya, right. That's why kita benar-benar mencintai semua orang yang dari kaum manapun kan. Jadi inilah yang saya lakukan. It's okay. Dan saya hebat. Serem deh. Saya terus terang nggak kebayang sih, dan mungkin saya nggak bisa ngerasain kalau ngeliat anak nangis terus minta makan tapi kita nggak punya apa-apa, pasti rasanya sakit Itulah. sekali. Tapi yang saya mau tanya Roy, Iya. dengan adanya jimat-jimat ini apa dampaknya, pengaruhnya buat Nadia? Dengan adanya jimat-jimat ini saya merasa Nadia lebih percaya diri pasti. Benar. Kedua, Nadia pasti di kompetisi itu kan banyak orang yang lebih cantik-cantik dan segala macem. Itu harus kuat karena mereka senggol sana senggol sini dan nggak bisa dipercaya mereka. Jadi itulah yang Mbak Nadia lakukan. Kenapa dia harus pasang jimat? Oke. Di dunia prostitusi juga susah ya. Iya memang. Menjalaninya Kadang ya. kita itu mencari uang dalam satu malam pun kalau kita tidak terlalu berusaha untuk seperti apapun kita tidak akan pernah dapat. Karena lelaki itu dia hanya ingin melihat body kita dan kita bisa melayani mereka puas. Jika mereka puas, mereka akan balik lagi ke kita. Oh gitu. Udah berapa lama Mbaknya? Aku mengerjakan itu udah hampir 11 tahun lah. 11 tahun. Tapi dicek semua HIV Karena dan apa aku lakukan itu? Aku berjuang untuk membesarkan anak ya sendiri. Iya, ngerti sih. Ngerti banget. Karena suamiku entah kemana sama sekali tidak mau bertanggung jawab tentang anaknya. Iya. Sabar ya Mbak Nadia. Itu Saya- tadi pada pertanyaan Roy yang belum terjawab. Sudah cek kesehatan termasuk HIV? Aku sudah, tapi aku baik-baik saja. HIV negatif atau positif? Karena aku masih baik-baik aja karena di tempat kita itu ada setiap harinya medikal. Ada medical check up Iya. dan pakai pengaman juga? Iya. Jimat ini ya, kalau dari 11 tahun yang lalu, pernah habis nggak sih? Aku nggak pernah habis karena aku memakainya hanya sedikit. Setiap hari? Iya. Dari 11 tahun yang lalu? Iya. Kalau aku nggak pakai itu, aku ngerasain nggak ada yang bagaimana gitu loh. Tapi ketika aku pakai itu, jangankan aku harus merayu, tanpa merayu pun mereka datang gitu loh. Tapi selain itu ada sosok nenek-nenek yang menyeramkan sih. Di kepala saya melihat di tubuhnya Nadia dan Nadia bisa kayak kemasukan sendiri. Ini dari jimatnya dia, Roy. Iya. Saya ingin tanya, ada pertanyaan lagi muncul di vision saya. Ketika kamu nemenin mabok, kamu menaruh sesuatu atau kamu ngambil barang-barangnya kah? Iya, aku suka ngambil uang mereka. Pada saat ketika mabuk, mereka tidak sadarkan diri, lalu kamu diam-diam buka dompetnya mereka. Benar? Dan beberapa hal lagi yang gak kedetek adalah beberapa jam, kemudian duit juga dan kemudian dompet juga. Ya, karena Yang kalau paling memang nggak banyak dompet seperti sih. ya benar. Karena Betul kalau ya? nggak seperti hal itu, aku sangat-sangat tidak mendapatkan keuntungan. Betul ya berarti ya, nyolong uang dari pelanggan ketika mereka mabuk. Dan mereka tidak ingat sama sekali tadi malam. Itu Iya kan? pencurian dong berarti? Iya bisa jadi seperti itu. Dan uang hasil curian itu untuk makan, Iya, membesarkan anak-anak. karena dengan jalan itu aja yang bisa aku lakuin. Iya sih, susah ya. Apa bisa kalian atau Kak Roy mau membantu aku? Atau bisa Kak Roy atau kakak mau tahu anak aku butuh susu? Enggak kan? Tapi kalau kerja di karaoke itu bukannya digaji ya? Oh enggak. Kita itu Freelance kerja gitu. setiap karaoke itu kita kerja kita hanya dapat 20% dari tamu ngebooking kita. Oke, 20% setiap tamu yang ngebooking. Artinya dibayar kan? Iya. Dan setiap tamu yang, setiap pelanggan bayar jasanya apapun itu. Bayar. Ada tip lagi segala Iya. macam. Kenapa harus mencuri juga ya?
Ya mungkin memang itu buat Greedy. tambahannya. Bukan, jawabannya salah. Karena kurang puas dan kurang puas terus. Ya kan? Dan kamu mohon maaf ya. Iya. Di meja kejujuran ini semua akan terbongkar. Sifat greedy. Sifat apa itu ya? Rakus, serakah. Serakahnya itu. Jadi kamu harus terpaksa ngambilin itu. Barang-barangnya. Ya kalau nggak kayak gitu ya cuma capek sia-sia dong Kak. Iya. Tapi ini juga bukan pelajaran yang benar untuk dicontoh oleh pemirsa di rumah ya. Iya. Harusnya jadi pelajaran. Untung gue gak mau kayak gitu sih. Padahal dia dapat uang, dia dibayar, tapi punya sifat greedy Iya, atau greedy. serakah. Aku serakah. Ada hubungannya dengan jimat dia nggak, Roy? Ada justru jimatnya ini yang membuat dia lagi dan lagi. Dia tidak puas. Nah, kamu bawa jimatnya nggak hari ini? Bawa, Mbak Nadia bawa sekarang. bawa. Roy boleh lihat ya? Boleh. Ya, sih umur berapa sih? 15, 15? 18, Oh my god. 18. 18. I feel like gaduh now. Wah. Wah. Bisa dijelaskan itu apa saja? Ini minyak setiap saya ingin bekerja, dia saya pakai di seluruh tubuh saya. Seluruh tubuh. Kayak minyak ini dong ya, lotion gitu. Itu Iya. dari 11 tahun yang lalu. Iya. Belum habis. Kita punya gede, aku beli besar. Tadinya besar. Mm-mm. Bayar berapa untuk minyak sebesar itu? 4 juta. Tuh, hemat isi ulang jadi belinya langsung gede. Itu dalamnya apa sih, Mbak? Itu akar. Akar apa ya? Ya, aku nggak paham ya. Yang jelas waktu aku beli, yang jelas itu hanya minyak dan akar. Saya mau tanya, waktu pakai minyak ini pernah gagal nggak? Atau selalu berhasil? Selalu berhasil, tapi kadang mulai detik-detik ini hati ini selalu berkecambuk untuk sudah gitu loh. Iya, bagus tuh kalau udah ada pikiran kayak gitu, Mbak. Daripada nanti kena penyakit. Siapa tahu alat pengamannya bocor. Oh, kamu ngelihat bisa terjadi itu Bisa ya? lah. Itu sangat kayak benang setipis itu dunianya. Jadi ketika itu ditubol, ya kamu nggak bisa balik lagi. Tapi kok saya cium Mbak Nadia bukan kena HIV ya, tapi sempet kena bakteri ya. Itu ya, Bakteri. bakteri. Ya, dan sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Oke. Dan sembuh. Saat ini diolesin di badannya, Roy. Heeh. Apa yang terjadi? Ini makhluk ini hadir langsung muncul. Makhluk ini langsung hadir muncul. Oke. Coba kita uji coba dan lakukan tantangan yang saya kasih. Pakai ini sekarang dan peragain bagaimana kau memperagakan dan mengolesi ke tangan-tangan semua. Seluruh tubuh. Efeknya biasanya langsung ya? Iya. Langsung terlihat beda. Ya, oke.